Hai Sobat Milenia, ketemu sama saya lagi di podcast Andrea. Kali ini kita akan bahas mengenai pemulihan pasien pasca COVID-19. Tapi sebelumnya, please subscribe, like, and share dulu ya. Hai Sobat Milenia, ketemu lagi di podcast Andrea. Saya buka dulu ya maskernya karena kita udah social distancing nih. Dan kali ini saya telah bersama seorang narasumber, yaitu Dr. Ponco Cahyo, SPKVR. Beliau adalah seorang ahli rehabilitasi medik ya dok ya? Ya, Selamat pagi dok, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih loh dok waktunya. Nah dok, saya tuh langsung aja ya penasaran banget mengenai kata rehabilitasi medik. Tapi sebelumnya nih dok, ini kan ada tulisan SPKVR, itu singkatan dari apa ya dok ya? SPKVR itu spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wah itu kok kayaknya bahasanya masih sangat kurang awam ya. Orang awam maksudnya belum terlalu mengerti ya. Itu maksudnya gimana dok? Apa bedanya sama fisioterapi? Oh gitu. Sebelumnya SPKVR itu adalah spesialis rehabilitasi medik. Kemudian mengikuti terminologi dari bahasa Inggris, dirubah menjadi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Bedanya dengan fisioterapi yaitu kita pendekatannya pada sisi medis ya. Jadi kalau fisioterapi itu adalah paramedis. Iya. Jenjang pendidikannya dari D3, D4, kemudian ada juga yang S1. Sedangkan kalau yang spesialis rehab medik ini dari lulus SMA kita ngambil S1 kedokteran. Setelah 6 tahun kita menempuh pendidikan kedokteran, kita lulus, kemudian ambil spesialisasi lagi selama 4 tahun. I see. So, sobat podcast itu sangat-sangat lama ya belajarnya ya. Jadi memang berarti banyak sekali cakupannya di dalam ke aplikasi kesehariannya ya dok ya. Nah sekarang dok, di khususnya kita nih kaum milenial ya, kalau misalnya nih bayangan saya kan kalau yang namanya fisioterapi, rehabilitasi medik itu misalnya ada orang tabrakan terus patah-patah nih badannya gitu kan. Cuma kan di masyarakat kita kenalnya biasanya ya nomor satu tuh bukannya cepet-cepet dibawa ke rumah sakit, tapi udah deh nggak apa-apa, oh patahnya nggak berdarah-darah ya, udah deh nggak apa-apa, itu sih kita bawa aja ke dukun pijat gitu, atau misalnya ke ahli urut. Itu gimana menurut dokter? Menurut saya itu tindakan yang ceroboh ya, karena seperti kita ketahui bahwa sekarang ini sistem kesehatannya sudah tercover oleh BPJS. Oh, I see. Ya. Kalau kita datang karena kecelakaan, kalau kecelakaan sebenarnya ada asuransi jasa raja ya. Nah, tetapi kalau pada hal-hal khusus kita jangan khawatir, di rumah sakit itu akan dikenai biaya karena pasien-pasien dengan yang di cover oleh BPJS itu nanti bisa dihandle oleh BPJS. Sedangkan pasien-pasien dengan kondisi yang nyeri, yang hebat, apalagi ada patah tulang, biasanya pasien akan cenderung untuk tidak menggunakan sisi tubuh yang cedera tadi. Ya. Menghindari ya dok ya. Menghindari rasa nyeri sehingga dia diistirahatkan. Ya. Kalau istilah medisnya adalah partial imobilisasi. Partial imobilisasi. Misalnya kalau kaki kirinya ada patah tulang, maka sakit gitu ya. Karena sakitnya, maka dia tidak akan menggunakan kaki kirinya dalam waktu yang lama. Sehingga pengimobilisasian, penghentian aktivitas dengan menggunakan kaki yang sakit tadi akan menyebabkan deconditioning. Jadi penurunan fungsi dan kualitas dari otot, tulang maupun komponen-komponen muskuloskeletal lain, komponen-komponen sekitarnya otot, lah ya gitu ya dok ya. Apakah itu sendi, apakah itu tendon ya, atau ligamen, maka akan terjadi penurunan semua fungsinya. Satu hari tidak digerakkan, kita akan berkurang kekuatannya sampai 1%. Ya, kalau tidak ada penyakit yang lain, misalnya kalau ada penyakit diabetes,
penyakit itu berpengaruh ya, Dok ya? Sekali. Ada penyakit PPOK misalnya pada orang-orang di atas usia 40 tahun yang perokok berat ya. Itu malah bisa lebih dari 1%, bisa 2%, 3% per harinya kalau tidak digerakkan. Maka kita bisa bayangkan biasanya orang-orang tidak dalam kondisi 100% kan. Jadi pada saat diistirahatkan seminggu sudah kehilangan 7% kalau itu 1%. Kalau 2%-nya per hari sudah 14%. Kalau pada kondisi awalnya hanya 70% kondisi ototnya, maka bisa dibayangkan berapa persen yang tertinggal setelah orang itu mulai menggunakannya lagi. Jadi ada penurunan fungsi dari apakah itu otot ataukah yang lain-lain tadi dokter sebutkan tadi ya, misalnya tendonnya dan segala macam. Terus Dok, nah tapi saya masih tetap belum paham nih Dok sebagai orang awam ya Dok ya. Bisa tolong dijelaskan lagi nggak secara gamblang? Jadi sebetulnya apa fungsi rehabilitasi medik tersebut di dalam aktivitas kita gitu. Misalnya ada yang seperti kita ambil contoh aja misalnya ya, nggak usah yang kecelakaan deh. Misalnya kita jatuh dari tangga, kemudian tendon kaki membengkak parah, tidak bisa jalan gitu kan. Nah, bagaimana kita kan pasti ke dokter dulu ya. Berarti urutannya misalnya masuk ke UGD. Terus dari UGD gimana tuh Dok? Kemana dulu? Kita diperiksa oleh siapa dulu nih? Yang menentukan untuk tahapannya kalau kita sudah masuk ke rumah sakit biasanya tergantung dari waktu kita masuk ke rumah sakit. Kalau di luar jam poli, jam rawat jalan, misalnya pada malam hari, jatuhnya malam-malam gitu ya. Biasanya di UGD, kemudian di UGD dilakukan pemeriksaan, kemudian di ronsen dan lain sebagainya. Bila tidak ada penyulit, apakah hanya sekedar geser misalnya, apa sih istilahnya itu sendi geser gitu ya? Dislokasi ya. Ya dislokasi, itu maka dokter yang di UGD akan meresepkan obat anti nyeri. Kemudian kalau ada luka mungkin dirawat lukanya. Kalau tidak ada luka hanya dislokasi atau kesleo tadi, maka dilakukan pembebatan ya. Sebenarnya kita sebelum kita ke rumah sakit kita bisa melakukan upaya sendiri. Nah ini Dok, apa tuh P3K-nya lah ya gitu misalnya. Kalau anak kita jatuh atau cedera olahraga atau apapun itu gitu. Kan ada yang bilang katanya kasih misalnya kebentur apa gitu, kasih aja apa abu panas misalnya zaman dulu kan ya, atau misalnya dikompres air hangat, itu benar nggak sih Dok? Sebenarnya ada prinsip RICE. RICE itu dilakukan rest, R-nya R-nya pertama adalah rest itu diistirahatkan, dikurangi bebannya supaya cederanya tidak bertambah besar. Kemudian I yang berikutnya adalah ice. Ice. Justru didinginkan ya Dok ya. I see. Atau air dingin. Ya, pengompresan ini bisa dilakukan berulang-ulang. Misalnya begini, sekali kompres bisa 20 menitan. Tapi sebelum 20 menit kalau seandainya terjadi rasa nyeri yang hebat karena kita kompres, kan di awal-awal dikompres itu terasa dingin. Lama-lama rasa dingin itu akan hilang menjadi nyeri. Nah, jangan sampai nyeri. Kita lepas ya. Jadi belum nyeri kita lepas dulu. Nanti setelah nyerinya hilang, kita bisa kompres lagi sampai 6-8 kali. Tuh sobat milenia. Jadi ada salah juga nih, saya pikir justru diangetin gitu, ternyata didinginkan. Kalau dilakukan penghangatan maka pembuluh darah di sekitar luka tadi akan melebar. Malah melebar ya Dok? Melebar sehingga terjadi perdarahan di bawah kulit yang lebih besar. Sehingga terjadi keumuan mode. Akhirnya jadi lebam ya, jadi lebam. Tapi Dok, tadi kan baru R sama I, C-nya apa tuh? C-nya itu dilakukan kompres, penekanan. Kompres ya. Jadi ditekan ya. Ditekan. Pernah lihat pasien-pasien dari ortopedi yang biasanya diresepi elastic bandage atau saya pernah tuh Dok, waktu jatuh bener-bener waktu itu. Jadi yang warnanya coklat itu ya. Jadi itu dia dibebat gitu kan ya, dia elastis ya Dok ya. Kemudian yang berikutnya adalah dilakukan elevasi. Apa itu? Elevasi itu pada posisi kita tidur, maka anggota tubuh yang cedera tadi diangkat lebih tinggi daripada posisi jantung pada saat kita berbaring. Ya, sekitar 6-10 inci di atas jantung. Supaya kalau ada perdarahan dia akan bisa oleh pengaruh gravitasi dia akan turun sehingga tidak terlalu bengkak.
Oke dok, tadi kan tentang aplikasi rehabilitasi medik di sehari-hari kita ya. Kalau gitu dok, gimana sih posisi yang bagus supaya kita tuh nggak usah mengalami misalnya nyeri yang tidak disengaja, kayak misalnya kan saya banyak duduk terus udah gitu pakai komputer berjam. Sekarang kan setiap orang punya smartphone. Posisi kita kan kadang-kadang lupa, kalau saking asiknya lama-lama jadi bungkuk. Nah, itu gimana dok kaitannya dok? Nah itu postur tubuh itu banyak sekali cedera-cedera yang ditimbulkan oleh postur yang salah dalam melakukan aktivitas. Apalagi aktivitas yang lebih dari 30 menit. Ya, lebih apalagi dari 30 menit aja udah bisa menimbulkan efek ya dok ya? Oh my god. Ya. Oke. Misalnya kalau kita di kantor ya, kemudian kantor tidak menyediakan kursi maupun perlengkapan komputer yang ergonomis, maka kita bisa melakukan siasat tertentu. Melakukan apa tadi, ergonomis? Itu maksudnya apa ya? Pengaturan tempat kerja yang ergonomis. Misalnya ada persyaratan bagaimana kursi yang baik, kursi yang seperti kursi ini, seperti kursi terpakai. Ada lebar supportnya. Ini sebenarnya melengkung ya dok ya. Sebenarnya menjaga postur tubuh kita supaya tetap tegak. Oh jadi itu bukan cuma gaya-gayaan ya dok ya? Pantesan harganya mahal ya? Ya, cuman kebetulan ini kurang tepat karena ada suspensinya ya. Harusnya nggak boleh. Nggak perlu suspensi. Oh jadi langsung keras gitu, oke. Iya. Terus kemudian ada jarak antara layar itu berapa monitor. tuh jarak yang ideal? Yang tepat itu adalah selengan kita. Oh, jadi kalau anak-anak ya lengannya anak-anak. Selengan anak-anak. Berarti kalau membaca dok, membaca handphone. Kalau membaca menggunakan handphone sebaiknya sekarang kan situs jual beli online banyak sekali tuh yang menyediakan peralatan-peralatan untuk melakukan aktivitas ya. Misalnya kalau kita capek bisa pakai yang model kalung ya. Terus itu sebenarnya bagus. Oh, itu tuh bagus ya dok ya. Terus kemudian yang dari lantai ada stand holder bisa. Itu bisa dipakai asal sejajar dengan mata. Oh jadi harus sejajar dengan mata kita ya, berarti kita juga membutuhkan yaitu tadi ya tambahan-tambahan tertentu. Kalau misalnya di kantornya tidak disediakan desktop, layar monitornya menggunakan laptop, maka laptop itu ada standar untuk penyangga laptop, sehingga laptop itu akan lebih tinggi. Jadi dia dipasang dulu terus baru dibuka gitu kan. Terus kemudian menggunakan keyboard eksternal dengan mouse eksternal supaya kita tidak terlalu karena kan kita lelah harus menjaga ya. Jadi pokoknya intinya kita tuh harus tahu bahwa indera kita itu kalau udah lelah nggak boleh dipaksa gitu ya dok ya. Jadi setiap 30 menit kita bekerja di depan komputer, kita harus berdiri untuk melakukan stretching. Atau kalau nggak mau berdiri, kita bisa stretching di kursi. Ya. Jadi stretching juga sangat penting ya. Nanti itu ada sesinya sendiri tersendiri tuh. Oke dok. Nah sekarang nih, itu kan tadi udah menjelaskan betapa pentingnya rehab medik ini ya. Nah saya jadi kepikiran dok, kan sekarang pasien-pasien COVID itu kalau yang misalnya yang parah sekali itu kan dirawat lama sekali kan, menggunakan ventilator. Apalagi kalau sudah ventilator itu kan kalau saya lihat dari data itu bisa dari misalnya seminggu sampai ada yang sebulan lebih. Malah ada yang hampir 8 bulan. Ada ya dok ya, 8 bulan di bukan, maksudnya setelah kita setelah pasien itu keluar dari rumah sakit, melakukan aktivitas seperti sebelum sakit itu malah 1 tahun atau 8 atau bulan. 2 tahun ya. Saya lagi membicarakan waktu ketika dia sakitnya itu dulu. Jadi kan dia tidur terus tuh dok, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Berarti kan kalau tadi dokter menerangkan di awal bahwa kita bisa kekurangan 1%, berapa persen yang dia kehilangan. Jadi seperti orang lumpuh kan ya dok ya. Jadi nah itu gimana dok nyiasatinnya? Apakah rehab ini bisa diselaraskan dalam perawatan pasien COVID misalnya? Mungkin kalau saya pernah seperti saya pernah lihat di luar negeri itu kan saya pernah punya pengalaman nih dok ya. Saya juga mau nanya nih. Jadi ada ibunya temen, dia udah lumpuh, tapi kok yang lucu karena stroke. Tapi yang lucu tuh udah lumpuh bertahun-tahun, tapi tiap minggu harus datang ke rehab medik itu di sana gitu. Terus di sana tuh saya latihan seperti itu. Terus saya tanya, kan ini udah nggak sembuh, ngapain latihan seperti itu? Nah itu apa tuh dok keterangannya? Maksudnya untuk apa gitu dilakukan hal-hal seperti itu? Jadi kita
bahas yang pertama dulu ya, Ya, yang oke. mengenai COVID ya. Iya. Nah, pasien COVID di rumah sakit kita di Tarakan itu sudah menggunakan prinsip begitu pasien datang, rehab sudah ada di situ. Jadi di UGD pun, diselaraskan, di UGD pun sudah aktif ke situ. Jadi pada saat di UGD sebelum pasien itu menerima hasil PCR-nya, sebelum mendapatkan tempat di ruang rawat inap, maka dilatih dulu pernafasan. Kita latih pernafasannya, bagaimana dia harus bisa tarik nafas dalam tanpa menimbulkan rangsangan batuk. Karena pada pasien-pasien COVID ini, begitu dia tarik nafas agak dalam, sudah batuk. Ya, maka ada beberapa teknik yang kita bisa aplikasikan untuk pasien-pasien seperti ini. Kemudian kita latih juga dengan pernafasan diafragma. Oke. Pada pernafasan diafragma ini pada posisi duduk. Biasanya pasien-pasien kalau sudah sesak nafas itu kalau mau berbaring malah tambah sesak. Karena itu biasanya kita lakukan peninggian reclining bednya. Jadi bed itu kan bisa kayak reclining seatnya, kayak di mobil gitu ya, bisa ditinggikan. Nah itu diposisikan setengah duduk. Kemudian kita latih pernafasannya. Atau kalau dia capek dengan kondisi duduk tadi, dia bisa dilatih dengan pernafasan dengan posisi tengkurap. Nah, dia di situ sebelum kayak bayi ya, Dok? Iya, betul. Kan sebelum menggunakan alat-alat bantu yang menyulitkan untuk perubahan posisi, kita latih dulu itu. Untuk pendekatan pasien-pasien dengan kondisi tidak sadar tadi, kita berusaha untuk mencegah terjadinya deconditioning muskuloskeletal, deconditioning pernafasan, dan deconditioning yang lain. Pada pasien-pasien dengan inaktivitas, itu biasanya selain yang tadi kita bahas mengenai kondisi otot-otot yang mengalami penurunan, itu bisa juga ada gangguan di otot-otot di dalam perutnya, di dalam ususnya, karena usus kita itu terdiri juga dari otot. Ya, jadi pada pasien-pasien dengan kondisi yang tidak sadar, kita bisa melakukan latihan secara pasif. Ya, misalnya gimana itu, Dok, kalau kita latihan secara pasif? Kita gerak-gerakkan otot-otot, gerakan alat geraknya, misalnya kakinya kita gerak-gerakkan. Seperti dengan fisioterapis ya. Jadi dilatih secara atau pasif atau pasif ya, secara pasif. Karena kondisi pasien itu tidak bisa menggerakkan, maka sendiri, kita maka gerakkan. dibantu. Kita gerakkan. Mulai dari kaki, kemudian tangannya. Ya. Tapi kita harus tetap memonitor kondisi pasien, apakah responnya membaik, memburuk. Bisa memburuk juga, Dok. Kenapa misalnya, begitu? Tidak terlalu komanya tidak terlalu dalam, maka dia masih bisa merasakan adanya gerakan-gerakan pada bagian tubuhnya, sehingga ada kalanya dia menolak. Kalau dia melakukan penolakan, muscle-nya pasiennya melakukan penolakan, sehingga pada saat kita gerakkan ada sedikit tahanan. Nah, biasanya kalau ada sedikit tahanan itu ototnya aktif, otot pasien tadi aktif untuk melawan gerakan yang kita berikan. Itu efeknya akan terjadi peningkatan kebutuhan oksigen karena karena otot yang bekerja tadi membutuhkan energi, sehingga dia membutuhkan oksigen, sehingga terjadilah desaturasi. Kondisi saturasi oksigennya mengalami penurunan. Karena jadi berbahaya. Pasiennya. Jadi memang betul-betul rumit ya, Dok ya. Jadi fisioterapisnya itu sendiri harus benar-benar juga memperhatikan monitor. Yaitu yang kaitannya dengan saturasi dan denyut nadi. Waduh, itu complicated juga ya, Dok ya. Karena itu dokter rehab mediknya tidak hanya memberikan regimen untuk melakukan latihan, tapi juga melakukan percobaan dulu sebelum menulis di lembar catatan medisnya, supaya fisioterapis juga ikut aware terhadap kondisi pasien tadi. Jadi kita gerak-gerakan dulu. Kalau kita turun langsung ya, Dok ya, praktekin dulu gitu ya. Harus kita coba dulu. Harus kita coba dulu. Supaya mengerti kondisi pasien, karena kondisi pasien itu
per orang sangat personal ternyata ya dok ya, tidak bisa disamaratakan. Misalnya samaratakan tuh dalam arti misalnya, oh kalau udah koma pakai ventilator ya begini aja gitu, nggak bisa begitu ya, tergantung daya tahan orang itu sendiri. Oke. Demikian juga dengan kadang-kadang kita selain kita gerak-gerakkan kakinya, kita bisa melakukan stimulasi di daerah diafragma, di arah antara dada dengan perut. Caranya? Itu ada diafragma. Kita ada semacam titik-titik tertentu yang kita stimulasi. Seperti akupuntur gitu. Ya, seperti jadi ditekan, akupressure, ditekan itu ya dok ya. Untuk mengaktifkan otot-otot diafragma, untuk membantu proses pernafasan menjadi lebih efektif lagi. Sih, oke, berarti nih dok, setelah pasien-pasien tersebut misalnya sadar, ya, nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana langkah selanjutnya setelah mereka itu kan sadar, karena ada nih beberapa teman juga yang tadinya sempat di ventilator sampai 1 bulan lebih, kemudian ya dapat second chance masih hidup, terus kemudian mereka terkaget-kaget gitu ketika sadar karena ternyata tangannya kok nggak bisa digerakin, jadi mereka ada ketakutan lagi tersendiri gitu, kadang-kadang berbicara juga sulit segala macam. Nah, adakah seperti yang dokter bilang, kan pasien tidak semuanya di rumah sakit dapat rehab medik kan? Kalau menurut dokter, jadi rehab medik itu sendiri bisa menjadi penunjang juga ya untuk penyembuhan paskanya nanti. Iya. Betul ya dok ya. Nah terus apa yang dilakukan pada paskanya itu? Jadi kalau pasien itu sudah mulai mendapatkan kesadarannya, sudah pulih lagi kesadarannya, maka pasien itu akan dilatih untuk melakukan hal-hal kecil di atas tempat tidur. Misalnya bergeser ya. Sendiri ya, tanpa bantuan. On bed mobility dulu. On bed mobility, menggeserkan pantatnya ke kiri, ke kanan, mempertahankan posisi duduknya. Oh, jadi nggak langsung ya dok ya, misalnya gitu. Udah nih, udah bangun, ayo kamu. Misalnya itu. Oh, oke. Jadi nggak boleh dikagetin juga ya. Betul. Kalau dia sudah mampu duduk dengan stabil, meskipun dengan sadaran, kadang-kadang orang yang tidak stabil akan cenderung miring, cenderung miring kayak anak kecil itu, tidak seimbang ya dok, tidak balance. Kalau dia sudah mampu mempertahankan posisi duduknya, dia dilatih untuk menggunakan kedua tangannya untuk melakukan self care. Misalnya makan dengan menggunakan tangannya sendiri, sendok garpu dipegang sendok garpu sendiri, kemudian merawat wajah, merawat rambut, gosok gigi ya. Itu semua ada fungsi utamanya adalah untuk merangsang tadi itu ya, menstimulasi dan juga membantu otot-otot di daerah bahu dan punggung untuk lebih menunjang lagi sistem pernafasannya. Karena bernafas itu tidak hanya menggerakkan paru-paru dan otot-otot yang ada di dada, tapi juga menggerakkan semuanya. Kalau otot-otot yang ada di bahu dan punggungnya kaku, maka pernafasannya juga akan terganggu. Ya, biasanya pada pasien-pasien dengan kondisi yang tidak sadar lama, posisi dadanya akan sedikit mengkerut ke depan. Ya, sehingga pada saat dilatih tarik nafas panjang, pasti tidak sepanjang pasien-pasien yang dalam kondisi normal. Ya. Sehingga dengan latihan-latihan kecil dengan menggunakan tangannya tadi, otot-otot di sekitar bahu dan punggung akan lebih aktif sehingga menjadi lebih fleksibel lagi, kembali fleksibel. Wow, ternyata ya sahabat milenia itu susah sekali ya untuk pemulihan itu, karena tahapan-tahapannya itu sangat membutuhkan memang waktu ya dok ya, tidak bisa sembarangan. Oke dok, nah sekarang one last thing nih before closing, bagaimana sih sebetulnya pola hidup kita yang sehat pasca sakit COVID nih misalnya, seperti yang saya bilang, misalnya udah sembuh, udah direhab, udah mengikuti sesi fisioterapi, udah bagus, kemudian boleh pulang. Nah terus tentu untuk pemulihan sampai pulih banget kan membutuhkan waktu, dan juga kan pola hidup baru ya dok ya. Itu tipsnya apa sih dok untuk tetap sehat supaya nggak kena lagi gitu loh maksudnya? Sebenarnya pasien dipulangkan dari rumah sakit karena COVID tadi. Berbeda antara rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah. Kalau rumah sakit pemerintah, pasien itu sudah dalam kondisi negatif, COVID yang sudah negatif, sudah stabil, maka pasien itu dipulangkan meskipun kondisinya sudah masih tetap lemes, masih belum bisa duduk misalnya, masih belum bisa melakukan banyak aktivitas, sudah dipulangkan. Tapi beda dengan kalau di rumah sakit swasta. Kalau di rumah sakit swasta biasanya ada jeda. Ya, ada jeda. Sampai beberapa hari sampai pasien itu bisa melakukan aktivitasnya. Nah, masalahnya di sini adalah pasien-pasien pasca COVID itu kan sesuai dengan
gradasi dari pasien itu selama dirawat. Iya. Kalau dia dalam kondisi berat, maka biasanya pasien itu komplikasinya banyak. Salah satunya adalah fatigue. Orangnya mudah capek. Iya betul. Mudah capek. Jadi setelah dia dipulangkan, lakukanlah latihan-latihan yang ringan dulu. Oh, intinya jadi harus berkesinambungan tiap hari. Menit dok minimalnya tuh kalau untuk sebenarnya tergantung dari kondisinya. Melakukan misalnya makan saja 5 sendok sudah capek. Nanti dulu. Tapi nanti makan lagi gitu makan ya. Lagi. Oh, I see. Ya. Kebutuhan kalorinya sudah tidak harus segera mungkin mendapatkan suapan ke-6 dan selanjutnya dibantu oleh orang lain. Orang lain masih ya, Dok. Itu nambah. Jadi jangan cuma 5 sendok saja dia mampu melakukan sendiri. Makin hari makin sih supaya lama-lama jadi bisa ini. Betul. Tapi intinya tetap saya ngambil benang merah bahwa tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Oke. Ya, karena itu tadi penyakit ini keradangannya seluruh tubuh, termasuk jantung dan paru-paru. Sehingga pasiennya tidak bisa dipush, tidak seperti atlet orang sehat untuk menjadi berprestasi dalam bidang olahraga bisa ditekan itu. Saya pikir tadinya gitu loh dok. Jadi saya pikir mau cepat sembuh ya harus banyak olahraga dong gitu kan, jemur olahraga ini. Ternyata itu malah bahaya ya dok ya kalau begitu. Oke, wow, ini seru sekali nih dok. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti mungkin ada sesi berikut lagi yang lebih spesifik, tapi kan ini kita secara general dulu. Dan satu kata lagi nih dok, apa tipsnya dalam menghadapi pandemi ini untuk khususnya yang berhubungan dengan rehabilitasi medik? Kita harus ngapain? Apakah olahraga teratur atau mungkin makanan? Ya, untuk pasien-pasien pasca COVID itu biasanya. Atau untuk kita juga dok, jangan pasien COVID aja gitu kan, yang jadi, belum kena. Kan sekarang ini ada 2 kelompok manusia secara umum ya, betul. Yang belum pernah kena COVID dan yang sudah pernah kena COVID. Yang sudah pernah kena COVID itu ada sensasi rasa takut untuk sesak nafas lagi. Oleh karena itu pada saat dia melakukan aktivitas kemudian mulai muncul sesak nafasnya, maka dia harus lakukan latihan pernafasan relaksasi, yaitu dengan nafas dalam, kemudian diafragmanya diaktifkan, nafas perut itu nafas ya dok perut, ya. Kemudian lakukan itu sampai frekuensi nafasnya targetnya adalah 10 kali dalam 1 menit. 10 kali dalam 1 menit. Ya, biasanya pada pasien-pasien sesak itu biasa dia melakukan pernafasannya lebih dari 30 kali 1 menit. Jadi kita tekan dengan relaksasi tadi hanya 10 kali per menit. Tapi itu kalau mampu, kalau nggak mampu ya seminimal mungkin lah. Ya. Kalau untuk yang sehat? Kalau untuk yang sehat, tetap, maksudnya yang belum kena dan mudah-mudahan nggak kena gitu kan ya? Ya tetaplah seperti yang itu 3M ya. 3M. 17M. Sekarang 5M dok. 5M ya. 5M. Dan nambah 5M prokes, terus olahraga. Nah, olahraga juga sebetulnya dok, saya juga agak bingung ya. Kan sekarang kan misalnya sampai kayaknya ngotot banget, kayak kadang-kadang aku mikir kok kayak jadi kayak pada berlomba-lomba pengen jadi atlet. Sebetulnya itu nggak boleh juga ya dok ya, dalam kondisi seperti ini kan kita harus jaga imun nih. Kalau terlalu capek, ada juga teman saya yang gitu dok. Terus dia berasa gue kayaknya gara-gara terlalu goes nih akhirnya jadi kena COVID katanya gitu kan, malah jadi padahal mungkin karena terus sakit ya kena COVID akhirnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan aktivitas olahraga itu ada patokannya. Nggak boleh berlebihan. Patokannya adalah target latihan. Jadi kalau di dunia medis itu ada 3 target latihan high yang tinggi, sedang dan yang rendah. Itu berdasarkan kemampuan, berdasarkan bagaimana dia memulai latihan. Nah, kalau kita baru memulai latihan, maka targetnya adalah yang rendah. Jadi jadi olahraga itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk membebani jantung dan paru-paru kita. Membebani jantung dan paru-paru kita untuk menjadi lebih kuat, termasuk otot ya. Jadi kalau kita tidak punya penyakit yang lain dan mau memulai latihan, maka yang rendah dulu. Target heart rate-nya
Jadi ada peningkatan. Iya. Jadi tanda-tanda exercise yang baik itu adalah peningkatan denyut nadi dan peningkatan frekuensi nafas. Oke, tapi kitanya masih tetap merasa nyaman. Tetap merasa nyaman. Jadi tidak boleh kalau tidak nyaman, tidak boleh dipaksakan. Kuncinya itu ya, Dok ya. Jadi penggunaan jam smartwatch tadi itu ada manfaatnya. Iya, sangat ya, Dok ya. Dari situ kita bisa melihat apakah sudah ada terjadi peningkatan denyut nadi ataukah tidak ya. Targetnya adalah peningkatan denyut nadi itu 20 kali per menit. Jadi misalnya kalau dia sebelum memulai latihan sudah 80, maka targetnya adalah 100. Ada peningkatan saya menjadi 100. Sampai menjadi 100. Nanti kalau udah nyaman lagi bisa dinaikkan lagi. Oke, Dok. Terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya, Dok. Dan sahabat milenia, demikianlah tadi bincang-bincang seru kita dengan dokter yang kekinian ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya, smartwatch-nya itu dipakai yang benar ya, bukan cuma buat gaya-gayaan. Oke, so salam.